Terhindar dari kekalahan dari Malut United FC dengan 10 pemain, bukti Persija Jakarta tim tangguh di Super League. Maswell Souza bikin gol lagi. Selamatkan wajah 10 pemain Persija Jakarta saat ladeni Malut United di JIS. 4 fakta unik laga panas Persija Jakarta versus Malut United. Tensi tinggi, kartu merah kedua, Carlos Eduardo gagal clean sheet. Malut United imbangi Persija di JIS pada pekan ketiga Super League. Hendry Susilo mengaku beruntung. Persija harus bayar denda lebih dari 200 juta rupiah, karena banyak terjadi kerusakan kursi di JIS saat menghadapi Persita. Jordi amat senang kembali ke Timnas Indonesia, siap hadapi laga uji coba September. Halo semua, selamat datang di channel Total Liga IDN. Kali ini kita akan membagikan berita sepak bola Indonesia pilihan, dan langsung saja kita ke berita yang pertama. Terhindar dari kekalahan dari Malut United FC dengan 10 pemain, bukti Persija Jakarta tim tangguh di Super League. Persija sejatinya mampu mendominasi permainan kontra Malut United di Jakarta International Stadium pada Sabtu 23 Agustus 2025 dengan 67% penguasaan bola. Namun hasil akhir belum berpihak, yaitu imbang 1-1. Persija telah melancarkan gelombang serangan ke lini pertahanan Malut United, tetapi belum berujung manis. Memasuki babak kedua, Macan Kemayoran terus memegang kendali permainan. Sayangnya, tim besutan Mauricio Souza itu harus bermain dengan 10 pemain sejak menit ke-59, karena Ilham Rio Fahmi mendapatkan kartu kuning kedua alias kartu merah. 12 menit berselang, gawang Carlos Eduardo kebobolan oleh Yance Sayuri di menit ke-71. Hebatnya, Jordi Amat dan kawan-kawan tetap menunjukkan mental untuk terus berjuang maksimal. Alhasil, Maswell Souza sukses mencetak gol penyama kedudukan pada menit ke-82 lewat sepakan kaki kirinya. Meski cuma dapat 1 angka, torehan ini disyukuri dan jadi bukti bahwa Macan Kemayoran adalah tim yang tangguh. Kepuasan itu disampaikan oleh pelatih Persija Jakarta, Mauricio Souza, usai pertandingan. Dia menilai performa yang ditunjukkan Macan Kemayoran dalam laga ini sebenarnya lebih baik dari Malut United. Saya sangat puas dengan apa yang ditunjukkan tim di lapangan. Mungkin kami harus lebih tajam lagi di beberapa momen untuk mencetak gol. Katanya usai laga, saya merasa tim saya lebih baik dibandingkan lawan. Kami berhasil mengontrol permainan. Tapi ketika ada pemain kami yang terkena kartu merah, setelah itu kami kebobolan lewat tembakan yang tak bisa ditangkap. Biarpun kami kekurangan 1 pemain, kami bisa membuktikan mampu mencetak gol. Kalau harus ada yang menang, kami layak untuk itu jika dilihat dari permainan kami, tuturnya. Maswell Souza bikin gol lagi. Selamatkan wajah 10 pemain Persija Jakarta saat ladeni Malut United di JIS. Maswell Souza menjadi pahlawan Persija Jakarta pada pekan ketiga Super League 2025-2026 melawan Malut United FC. Pemain asal Brasil itu menyelamatkan wajah Macan Kemayoran yang hanya berkekuatan 10 pemain di babak kedua, berkat golnya menjelang menit akhir. Winger berusia 30 tahun itu mencetak gol penyama kedudukan Persija Jakarta saat menjamu Malut United FC. Pertandingan berakhir dengan skor 1-1. Sebenarnya 2 menit jelang babak kedua akan berakhir dalam waktu normal, Persija sempat dihadiahkan penalti. Wasit menunjuk titik putih usai Maswell dijatuhkan oleh Cecu Meneses di area terlarang. Namun wasit memilih pengecekan ulang lewat video assistant referee. Hasilnya, penalti dibatalkan karena tackle Cecu tak mengenai kaki Maswell. Maswell sebagai pahlawan Persija pun menilai performa yang ditunjukkan Macan Kemayoran dalam laga ini sebenarnya lebih baik dari Malut United. Andai laga ini berakhir dengan ada pemenang, maka Macan Kemayoran lah yang berhak mendapatkan itu. Saya setuju dengan apa yang dikatakan pelatih. Jika kami punya pemenang, itu adalah kami karena apa yang telah kami lakukan sepanjang pertandingan. Dan bahkan dengan 1 pemain lebih sedikit, tentu sangat sulit, tutur Maswell. Tapi ini menunjukkan kekuatan tim kami. Itu telah menunjukkan apa yang kami inginkan dalam kompetisi ini. Dan bahkan dalam kesulitan dengan 1 pemain lebih sedikit. Hasil imbang itu bisa saja menjadi kemenangan bagi kami. Imbuh pemain bernomor 99 ini. 4 fakta unik laga panas Persija Jakarta versus Malut United. Tensi tinggi, kartu merah kedua, Carlos Eduardo gagal clean sheet. 1. Maswell Souza cetak gol 3 laga berturut-turut.
Penyerang asal Brasil ini masih konsisten mencetak gol di awal musim Super League. Hingga pekan ketiga, Maswell Souza sudah mencetak 3 gol. Conciso mencetak 3 gol, membuat Maswell Souza makin percaya diri bermain bersama Persija dan memperbaiki perolehan golnya musim lalu. Pasalnya, melansir Transfermarkt, penyerang 30 tahun itu hanya mencetak 4 gol bersama tim Serie B Brasil Clube do Remo. 2. Carlos Eduardo pertama kali kebobolan. Pemain timnas Indonesia Yance Sayuri menjadi pemain pertama yang membobol gawang Carlos Eduardo. Itu berarti, kiper Persija tersebut gagal meneruskan clean sheet-nya di 2 pertandingan sebelumnya. Kebobolan tersebut menjadi kebobolannya yang ke-19 sejak berkarir di Super League musim lalu. 3. Raihan Hanan dan Witan Sulaiman main sejak menit pertama. Perubahan komposisi pemain dilakukan pelatih Persija Mauricio Souza. Raihan Hanan dan Witan Sulaiman bermain sejak menit awal untuk menggantikan posisi Aryansyah Abdul Manan dan Alano Lima. 4. Kartu merah dalam 2 pertandingan. Persija harus bermain dengan 10 orang setelah Rio Fahmi mendapatkan kartu merah di laga melawan Malut United. Itu merupakan kartu merah kedua bagi Macan Kemayoran setelah Alano mendapatkannya pada laga menghadapi Persis Solo. Bagi Rio Fahmi, itu adalah kartu merah kedua yang didapatkannya sejak debut di Liga 1 musim 2021-2022. Itu tadi beberapa fakta unik dari hasil imbang yang didapatkan Persija melawan Malut United. Pada laga selanjutnya, tim asuhan Mauricio Souza bakal menghadapi Dewa United pada Jumat 29 Agustus 2025. Malut United imbangi Persija di JIS pada pekan ketiga Super League. Hendry Susilo mengaku beruntung. Hendry Susilo, pelatih Malut United, mengakui keberhasilan timnya meraih hasil imbang melawan Persija Jakarta dalam laga pekan ketiga Super League 2025-2026 tidak terlepas dari faktor keberuntungan. Dalam laga yang berlangsung di Jakarta International Stadium, duel antara Macan Kemayoran dan Laskar Kieraha berakhir dengan skor 1-1. Yance Sayuri membawa Malut United unggul lebih dulu dengan mencetak gol pada menit ke-72, yang kemudian disamakan oleh Maswell 10 menit kemudian. Dengan hasil ini, Malut United menjadi tim pertama yang berhasil membobol gawang Persija, sekaligus menghentikan tren kemenangan mereka yang telah berlangsung sejak awal musim. Menanggapi hasil imbang tersebut, Hendry Susilo menegaskan bahwa kartu merah yang diterima Rio Fahmi pada menit ke-60 menjadi salah satu faktor yang membantu timnya meraih 1 poin di markas Persija. Betul waktu 11-11. Memang Persija dominan, sangat dominan. Kami sempat berpikir sampai kapan anak-anak main bertahan, ungkap Hendry usai pertandingan. Mungkin itu keuntungan buat Malut. Dengan kartu merah 1 pemain Persija, membuka asa buat kita, dan gol itu kejadian, tambahnya. Persija harus bayar denda lebih dari 200 juta rupiah, karena banyak terjadi kerusakan kursi di JIS saat menghadapi Persita. Ada cerita yang tersisa dari pertandingan antara Persija Jakarta melawan Persita Tangerang yang digelar di JIS pada Minggu 10 Agustus 2025 itu. Ternyata ada laporan kerusakan kursi JIS dengan jumlah yang cukup banyak, yakni mencapai 47 unit. Hal itu dikonfirmasi Ketua Panitia Pelaksana Pertandingan Persija, Ferry Indrasjariev. Selain itu, ada juga laporan soal kerusakan pagar pembatas di JIS. Akibat berbagai kerusakan itu, Persija Jakarta pun harus membayar denda sebesar Rp219.845.000. Kerusakan itu kan kebanyakan di kursi. Kursi itu mayoritas yang rusak 35 baris depan dari tribun utara, timur, dan selatan. Itu kan berarti banyak anak dejak yang mau nonton di depan dan tumpuk-tumpukan injak kursi, ujar Ferry. Selain itu, Ferry Indrasjariev juga menyoroti masih banyaknya oknum dejakmania yang melompat ke tribun lain yang dirasa lebih nyaman. Padahal itu bukan menjadi hak mereka. Dari tribun jakmania, lompat ke kategori 1, karena ini di kategori 1 banyak keluhan dari penonton, mereka banyak bawa keluarga, ungkapnya. Ketika itu penuh sama orang-orang yang ilegal. Mereka datang ke situ, dengan bahasa yang kasar, akhirnya keluarga ini menarik anak-anaknya pindah, lanjut Ferry. Lebih lanjut, Ferry Indrasjariev meminta kebijaksanaan supporter Persija Jakarta untuk bisa menjaga situasi dan kondisi di Jakarta International Stadium. Jika JIS kondusif, Persija Jakarta bisa terus bermain di stadion berkapasitas 82.000 penonton tersebut.
Mari kita jaga stadion ini, kita jaga supaya kita bisa main terus di sini. Atmosfernya yang tercipta benar-benar bikin orang merasa seram, tetapi tidak merusak dan merugikan Persija sendiri, tandasnya. Jordi Amat senang kembali ke Timnas Indonesia, siap hadapi laga uji coba September. Dua pemain Persija Jakarta mendapatkan panggilan untuk memperkuat Timnas Indonesia, yakni Jordi Amat dan Rizky Ridho. Jordi Amat mengaku senang dan terhormat dengan kesempatan yang ia dapatkan untuk kembali memperkuat Timnas Indonesia. Saya sangat senang. Seperti biasa, sebuah kehormatan untuk bisa masuk ke Timnas Indonesia, berbagi ruang ganti lagi dengan Rizky Ridho, dan banyak rekan setim yang lain, ujarnya. Diketahui, Timnas Indonesia akan menjalani 2 pertandingan pada periode FIFA Matchday September 2025. Garuda akan menjamu Kuwait pada 5 September dan Lebanon 3 hari kemudian. Kedua laga itu akan dilangsungkan di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya.